Perkenalkan, nama saya Guntur Ramadan dengan NIM 2001533009. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Rancang Bangun Data Warehouse PT Petropek Agroindustri menggunakan metode non-step timbal yang dibimbing oleh dosen pembimbing Bapak Irsatuto Listiono. Yang pertama, terdapat latar belakang. Data adalah sesuatu yang dapat disimpan dan memiliki arti dan dapat disimpan serta dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat menjadi suatu informasi yang dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan. PT Petropek Agroindustri sendiri berdiri sejak tahun 2019 yang bergerak pada bidang pengolahan bahan alam dan pengemasan. Permasalahan yang terdapat pada PT Petropek Agroindustri mengenai pemrosesan data yang dalam jumlah besar. Adanya masalah tersebut, pihak perusahaan mengambil langkah dengan menggunakan inovasi teknologi data warehouse. Adanya penggunaan data warehouse untuk memprediksi pola di masa yang akan datang. Lalu terdapat 9 langkah dalam membangun sebuah data warehouse yang dikenal dengan non-step metodologi. Jika langkah-langkah dalam step desain metodologi dilakukan secara sistematis, maka dapat membangun sebuah data warehouse yang baik. Lalu terdapat tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah menghasilkan sebuah data warehouse yang digunakan dalam perusahaan PT Petropek Agroindustri guna mempermudah perusahaan dalam menemukan informasi yang relevan terkait dengan data stok barang yang ada di perusahaan dengan cepat dan efisien. Lalu terdapat metodologi penelitian. Pada metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan juga studi pustaka. Penelitian ini juga melakukan strategi di mana untuk proses pengambilan keputusan dengan cara mengidentifikasi dan juga melakukan analisis kebutuhan informasi. Lalu terdapat analisa kebutuhan sistem. Yang pertama, sebuah kebutuhan sistem software yang dibutuhkan untuk membantu kebutuhan sistem yang dibuat meliputi CPU dengan minimum prosesor minimal 1,4 GHz 64 bit. Lalu terdapat RAM dengan minimal 2 GB dan hard disk minimal 32 GB. Lalu yang kedua, selain kebutuhan software, terdapat juga kebutuhan sistem hardware yang juga dibutuhkan untuk membantu kebutuhan sistem yang dibuat, seperti sistem operasi yang menggunakan Microsoft Windows 10, database server yang menggunakan MySQL, integration server dengan SAM, Control Panel 2019, text editor dengan menggunakan Visual Studio, lalu visualisasi data dengan menggunakan Tableau Public 2024. Yang ketiga, dari kebutuhan sistem yang dibutuhkan pada pembuatan sistem stok barang, sebuah sistem kebutuhan yang diinginkan pengguna membantu kinerja lebih efektif dan memudahkan dalam identifikasi pada barang, seperti halnya sistem yang dibuat dapat melakukan identifikasi barang masuk yang dikirim oleh supplier, barang sisa yang sudah digunakan yang dimasukkan ke dalam stok barang yang nantinya bisa dipakai kembali jika terdapat orderan yang sesuai dengan order baru pada customer, dan identifikasi stok barang yang masih utuh atau belum terpakai sehingga memudahkan admin dalam mengidentifikasi dan mencegah kehilangan data stok barang yang berada pada gudang. Lalu terdapat hasil dan pembahasan. Hasil perancangan input merupakan awal proses informasi yang perlu juga dirancang dengan baik untuk mengkonversikan data yang masih mentah ke dalam informasi yang berguna untuk menghasilkan data dalam sebuah perancangan. Berikut hasil dari perancangan. Seperti contoh tampilan stok barang. Tampilan menu utama menampilkan menu yang ada pada web yang dibuat, seperti menu stok barang, barang masuk, dan juga barang keluar. Lalu juga terdapat tampilan barang masuk. Tampilan barang masuk merupakan stok barang yang masuk dikirim oleh supplier yang diletakkan ke dalam gudang.
Lalu juga terdapat tampilan barang keluar. Pada halaman ini merupakan tampilan web hasil dari barang keluar atau barang yang dipakai. Lalu penulis juga terdapat kesimpulan yang berdasarkan hasil pembahasan rancangan dan juga implementasi penelitian mengambil kesimpulan bahwa perancangan sebuah sistem yang terkait dengan stok barang dengan menggunakan program berbasis web, desain data yang menggunakan data warehouse, dan juga analisa menggunakan sebuah metode nested gimbal berjalan dengan baik dan lancar pada saat digunakan, serta membantu dalam penanganan masalah yang terkait dengan stok barang pada Peter Pak agroindustri, sehingga memberikan kemudahan bagi pemangku perusahaan, memberikan pernyataan bahwa apa yang diharapkan sebagaimana dinyatakan dalam pendahuluan akhirnya dapat diperoleh hasil dalam pembahasan, sehingga terdapat kesesuaian. Selain itu dapat juga ditambahkan prospek pengembangan dari hasil penelitian dan aplikasi lebih jauh yang menjadi prospek kajian berikutnya. Lalu terdapat saran, yaitu sistem yang sudah dibuat mungkin bisa ditambahkan beberapa menu utama tools baru agar lebih sempurna dan jauh bisa dipergunakan lebih baik sesuai kebutuhan perusahaan. Lalu pada perancangan data warehouse mungkin bisa dikembangkan juga untuk menghasilkan sebuah akurasi yang lebih akurat dalam menganalisis data. Lalu mungkin juga bisa ditambahkan sebuah analisis bahan seperti bahan reject yang tidak sesuai dengan pembelian, dan juga bisa ditambahkan deskripsi yang lebih spesifik seperti bahan tersebut datang pada tahun berapa dan sudah menjadi sisa stok yang dipakai pada tahun berapa, sehingga selaku yang berkepentingan bisa dapat menganalisis tanpa harus datang ke gudang dan mencari secara manual. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.